Hey guys, dalam beberapa tahun terakhir, film-film bertema superhero menjadi genre baru yang sangat digemari pecinta film dunia. Karena hal itu, tidak heran kalau di daftar box office selalu ada film-film yang bertema superhero. Bahkan Avengers Endgame kini bertengger di posisi puncak di daftar box office dunia. Avengers Endgame berhasil menggeser tahta film Avatar setelah bertahun-tahun lamanya guys. Selain film layar lebar, series-series bertema superhero pun bermunculan baik di serial TV ataupun di platform streaming. Contohnya saja, ada banyak sekali series-series Marvel yang akan rilis di Disney Plus akhir tahun ini. Selain itu, DC justru malah mencuri star duluan dengan serial Arrowverse-nya yang sudah menamatkan beberapa judul seriesnya. Dan yang paling populer saat ini, tentunya serial The Boys yang baru saja menyelesaikan season 2-nya guys. Indonesia juga tidak mau ketinggalan guys. Melalui jagat sinema Bumi Langit, para filmmaker kita membuat universe mereka sendiri yang sudah dibuka dengan kehadiran Gundala tahun lalu. Selanjutnya ada juga film Gatot Kaca yang nantinya juga akan membuka jagat sinema Satria Dewa. Tapi, apakah kalian tahu kalau di dunia televisi kita Indonesia juga pernah diisi dengan serial bertema jagoan? Mereka justru bukan dari jagat Bumi Langit ataupun Satria Dewa. Mereka adalah para jagoan yang menjadi tontonan utama anak-anak generasi 90-an. Ada yang masih ingat? Atau justru kalian belum lahir? Nah kali ini, Dahlia Screen akan mengajak kalian untuk bernostalgia. Tentunya sambil menunggu film-film superhero kita kembali muncul, yuk kita kangen-kangenan dengan sinetron superhero yang pernah mengisi layar televisi Indonesia yang ada di era 90-an sampai ke awal-awal 2000-an. Yang pertama kita ada sosok superhero perempuan nih guys. Dia adalah Saras 008. Buat kalian yang lahir di tahun 90-an, pasti sangat mengenal superhero satu ini. Series ini sendiri tayang pertama kali di tahun 1998. Saras 008 merupakan alter ego dari seorang perempuan bernama Saraswati yang diperankan oleh Cindy Dewiana. Karakter Saras 008 ini memiliki kucing peliharaan bernama Katy. Semua cerita itu berawal pada suatu hari, kucing kesayangan Saras ini mati guys. Sejak kematian kucingnya, Saras ini pun menjadi pemurung. Setelah 40 hari kematian Katy, tiba-tiba saja Saras ini merasakan roh Katy masuk ke dalam tubuhnya dan memberikan kekuatan 100 kali lipat dari manusia biasa. Setelah mendapatkan kekuatan, Saras ini bisa memiliki kekuatan kecepatan, kelincahan, serta dapat menembakkan sinar laser dari mata dan juga tangannya. Dengan ciri khas kostum hitam putih dan topeng bermotif kucing, ia pun berubah setelah berputar sebanyak 8 kali sambil menyerukan kata Saras 008. Superhero Saras 008 ini dikenal saat itu dengan jargon pahlawan kebajikan. Untuk villain utama dari Saras 008 ini adalah Mr. Black. Mr. Black ini merupakan alien dari planet Krismon dan memiliki dua algojo. Mereka adalah Bill yang diperankan oleh Gogon dan juga Bull yang diperankan oleh almarhum Preti Asmara. Nah, dalam sinetron ini, kalian juga akan menemukan karakter Milky Man yang diperankan oleh almarhum Agus Hercules. Milky Man adalah superhero sekaligus sidekicknya Saras 008 yang mendapatkan kekuatannya setelah minum susu. Karakter Milky Man ini digunakan sebagai kampanye untuk mengajarkan kepada anak-anak agar mereka semua rajin minum susu. Sinetron Saras 008 ini terbilang sangat sukses setelah bertahan di TV selama 6 tahun. Tepatnya dari tahun 1998 sampai berakhir di tahun 2004. Series yang kedua ada Panji Manusia Milenium. Superhero ini diperankan oleh aktor Primus Yustisio. Ada yang unik dari nama karakter ini guys. Kata milenium itu sendiri digunakan karena memang sinetron ini dibuat menjelang awal abad ke-21 atau yang saat itu dikenal sebagai era milenium. Panji sendiri adalah sosok pemuda baik yang mengelola sebuah panti asuhan. Ada sekitar 13 anak di dalam panti asuhan tersebut. Pada suatu hari, Profesor Adam memberikan sebuah gelang berteknologi tinggi yang dibuat oleh seorang profesor bernama Laif. Nah, dengan gelang itu, Panji pun bisa berubah menjadi sosok superhero berkostum hitam dan juga jubah berwarna silver. Dengan gelang itu, Panji pun memiliki 5 kekuatan sekaligus. Ia bisa mengeluarkan api, air, dan juga angin. Selain itu, Panji Manusia Milenium ini juga bisa terbang dan memiliki kemampuan invisible atau tidak terlihat oleh orang lain. Sinetron yang berjaya selama 77 episode ini menceritakan Panji yang harus melewati beberapa misi untuk mengalahkan musuh bebuyutannya, tentu saja bernama Don Klo. Sayangnya sinetron ini tidak berjalan lama seperti pendahulunya Saras 008. Meskipun begitu, sosok Panji Manusia Milenium ini sangat membekas bagi anak-anak pada saat itu. Di sinetron yang ketiga ada Gerhana. Sama seperti Panji, sinetron ini berjaya di akhir tahun 90-an hingga ke awal 2000-an. Gerhana sendiri menjadi tontonan favorit semua kalangan pada saat itu. Bagaimana tidak, sosok Gerhana diperankan oleh aktor tampan bernama Pierre Rolland.
Dikisahkan, ada seorang bayi yang lahir bersama dengan terjadinya gerhana matahari total. Karena lahir tepat saat gerhana, ia pun diberikan nama yang sama, tentu saja Gerhana. Selain itu, ternyata ia ini memiliki keistimewaan dibanding anak-anak lainnya guys. Ketika ia menatap tajam, maka sesuatu atau siapapun yang dipandangnya akan otomatis terpental. Meskipun bertema kekuatan supranatural, sinetron ini justru dibalut dengan begitu banyak unsur komedi. Hal ini juga membuat sinetron ini selalu memiliki rating tinggi setiap kali tayang. Sinetron Gerhana ini juga berhasil mengorbitkan bintang baru dengan karakter yang sangat kental dan juga ikonik. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Ruhut Sitompul yang memainkan karakter si Poltak Raja Minyak dari Medan. Pada tahun 2016, sinetron ini pernah dihadirkan kembali, tapi bereinkarnasi menjadi Gerhana Bulan Merah. Meskipun menjadi yang terbaru, tetapi versi tersebut sama sekali tidak mampu menyaingi kesuksesan versi asli dari season pertamanya. Nah, untuk karakter yang terakhir, ada karakter yang paling populer sepanjang masa. Karakter ini diadaptasi dari novel karya Bastian Tito. Bahkan hingga saat ini, karakter ini sudah diadaptasi dalam format film. Versi terbarunya, terakhir kali dibuat di tahun 2018, yang diperankan oleh Vino J. Bastian, anak dari Bastian Tito, sang penulis novel aslinya. Namun, tentu saja kesuksesan film tersebut belum mampu menyamai kesuksesan versi sinetronnya yang ditayangkan setiap hari Minggu sejak tahun 1997. Saking terkenalnya Wiro Sableng saat itu, banyak sekali orang yang beranggapan kalau karakter tersebut benar-benar pernah ada sebagai legenda nyata di dunia persilatan. Padahal, karakter Wiro Sableng ini sendiri sebenarnya hanyalah tokoh fiksi. Kisah Wiro Sableng sendiri ditulis pada tahun 1960. Nah, kisah ini dikembangkan dari cerita rakyat Jawa tentang seorang anak bernama Wiro Saksono. Saat masih bayi, kedua orang tua Wiro ini dibunuh. Beruntunglah, Wiro saat itu diselamatkan oleh seorang nenek, pendekar bernama Sinto Gendeng. Nah, nenek inilah yang akhirnya mengajarkan silat kepada Wiro agar ia bisa menjadi pendekar melawan kejahatan. Karakter Wiro ini menguasai 19 jurus silat, 15 ilmu sakti, dan juga 17 pukulan sakti. Kalau karakter Thor Marvel punya senjata Mjolnir ataupun Stormbreaker, Wiro Sableng juga punya senjata andalannya guys. Yap, tentu saja adalah kapak naga geni 212. Di dalam kapak tersebut, ada lagi dua senjata rahasia. Ada jarum di dalam gagangnya, dan gagang kapak ini bisa dijadikan seruling yang suaranya mampu melumpuhkan lawannya. So, itulah tadi keempat judul sinetron atau series dengan karakter berkekuatan superhero di Indonesia. Meskipun saat itu teknologi CGI belum secanggih sekarang, keempat sinetron tersebut justru berhasil mencuri perhatian penonton Indonesia. So, semoga saja konten kali ini bisa mengobati rasa kangen kalian di masa kecil. Kita akui, tahun 90-an memang menyimpan banyak sekali tontonan seru di televisi yang selalu kita tunggu setiap hari dan juga setiap hari minggunya. Nah, dari keempat karakter tadi, mana yang paling kalian favoritkan? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.